kecilnya gimana? Kecilnya? Waktu kecil saya gini Pak, jadi ketika saya usia 4 tahun itu, saya sudah dimasukkan ke TK oleh ayah saya. Wah, sudah kelihatan itu Pak. Terus? Ya, kemudian ketika 1 tahun saya di TK oleh guru TK itu saya disarankan masuk ke SD. Jadi umur 5 tahun masuk SD. 5 tahun sudah SD. Ya. Nah, itu kan jadi anak jenius tadi. Kamu itu. Jadi sudah ciri-ciri jenius itu sudah ditangkap oleh gurunya. Jadi nggak perlu komputer tingkat 3. Terus apa? Terus ketika TK itu sebenarnya ayah saya waktu itu saya kan TK kecil Pak. Oleh ayah saya mau dilanjutkan ke nol besar itu. Oh gitu. Tapi oleh guru TK waktu itu jangan suruh meloncat. Ke SD aja. Oh. Iya. Iya. Usia 5 tahun itu sudah masuk SD. Oh. Makanya teman-teman seangkatan saya di SPG itu sudah pada pensiun, saya belum. Iya, aduh, saya itu senang sekali. Makanya saya ngajar kamu itu baru melihat wajahmu. Wah, ini sudah calon jadi pemimpin ini. Calon pemimpin. Iya. Ya terus gimana? Ya, itu SD, itu, SMP-nya tapi saya sempat merasa kesulitan, Pak. Apa kesulitannya? Jadi ketika SD itu karena usia saya masih 5 tahun, ketika saya kelas 3, saya ingat betul waktu itu. Ketika kelas 3 itu saya sulit mengikuti pelajaran. Oh. Ya karena mungkin karena usia saya masih terlalu masih belum cukup umur ya. Jadi menurut penelitian terakhir tidak semua orang kelebihan itu semuanya dimiliki. Jadi ada kelemahannya. Iya. Misalnya Einstein itu nggak bisa ngomong. Kalau ngomong itu gerudal-geradul itu pada waktu kecilnya itu. Dikirain ya anak blow on aja sudah. Ya itu ya kamu kan rupanya ada kekurangannya. Tapi nggak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna kan. Jadi Allah itu iya. Jadi disyukuri gitu. Oke, terus gimana? Setelah itu. Ya. Setelah saya lewati masa sulit itu, saya tiap malam itu memang belajar sama ayah. Jadi setiap habis maghrib belajar itu mulai pukul 7 sampai pukul enggak lama waktu itu, 8:30. Oh iya. Sudah selesai. Tiap hari seperti itu. Ayah. Masa-masa sulit kelas 3. Oke, ayahmu itu siapa? Ayahmu itu siapa? Guru atau ayah saya waktu itu saya tentara Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Jadi angkatan darat. Iya. Ya. Rumahmu di mana rumahmu? Rumahmu di mana? Saya di Kamal, Pak. Di rumah saya di Kamal, kalau kampungnya itu namanya Karangkaton. Karangkaton itu kalau saya itu kan sering ke Kamal, sering juga melusuk juga. Kira-kira sekarang itu daerahnya mana? Kalau di Karangkaton ini Pak Surahman terakhir kapan ke Kamal itu? Aduh. Itu sekarang begini. Dulu kan pasar SMP 1 tahu Pak? Oh tahu, karena istri saya dari sana. Gitu. Ya, SMP 1 itu ke selatan. Kira-kira itu 500 meter. Ya sudah tahu. Pak Sulaiman. Oke, lanjutkan. Gimana? Iya. Kemudian saya lulus kelas 6 itu tahun 73. Saya masuk SMP 1 Kamal. Dan ternyata setelah di SMP itu saya masih terlalu kecil waktu itu. Jadi teman-teman saya itu dengan teman-teman sebaya itu fisiknya jauh beda, Pak. Oh iya. Jadi saya masih kecil, jadi teman-teman yang dari lain sekolah itu besar-besar itu. Kemudian setelah SMP itu saya melanjutkan ke SPG. Nah, ngomong-ngomong, tapi kira-kira kamu mau menjawab enggak ini? Ngomong-ngomong. Istrimu itu kan lulus 81. Ya. Iya. Terus kamu lulus tahun 80. Padahal kamu itu kan lompat kelas 2 tahun. Iya. Nah, kira-kira umurmu dengan istrimu itu gimana? Sama?
Atau istrimu lebih ke selisih apa Pak? Ada bulan. Beda ya Pak. Cuma enggak tautannya enggak terlalu banyak. Iya, tapi bulan gitu saja ya. Kelahiran Januari 62. Iya. Nah, istri saya itu kelahiran Juni 61. Oh iya. 6 bulan. Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nabi Muhammad saja itu selisihnya 15 tahun kan gitu. It's okay. Nah, ternyata sorry ya apa? Saya itu sering ngeledekin istrimu juga kalau ndagel gitu. Pak Suraman itu kalau apa komunikasi itu kan gayanya gaya ndagel supaya tidak ada stres, tidak ada apa-apa. Nik, kamu pinter banget tau. Nah, itu dapat Hanafi itu kalau nggak orang pinter. Itu pinter banget Hanafi. Saya tahu itu pinter, ganteng, gagah. Wah, kamu itu kalau bukan orang pinter ngeledekin Hanafi akhirnya kena juga. Ya beruntung kamu. Oh iya Pak, saya kan biasa-biasa saja. Hanafi itu kan pinter. Loh, saya kan ingin keturunannya. Wow, ceritanya begitu. Ya sudahlah, saya nggak mau mencampuri, maaf. Ya terus gimana? Terus gimana? Tamat SPG gimana? Tamat SPG. Ketika saya masuk SPG itu, nah ini Pak, masa-masa sulit saya ini. Lagi ya? Orang tua sudah pensiun. Oh, ya. Jadi saya kalau berangkat ke sekolah ini agak kesulitan Pak, transportasinya terutama itu. Iya. Terus kamu naik kapal dari Kama ke Bangkalan itu, naik truk, naik. Gitu, Pak. Jadi kalau teman-teman yang punya duit, taksi kan banyak Pak. Oh iya. Ada kereta api, naik kereta api gitu loh. Oh iya. Iya, kereta api kan berhentinya di Pongkoran apa ya? Pandu. Itu Pak Pandu kan. Waduh, Pak Pandu itu bisa ngamuk-ngamuk itu. Saya ikut truknya Batu Poron. Oh gitu, ya. Bagus, Pak. Itu perjuangan naik truk itu. Kalau saya truk itu teringat, saya mencuri tebu. Saya mencuri tebu dari truk itu biasa itu dulu waktu kecil. Jadi, ayo terus sekarang. Kemudian, nah ini saya ingat betul waktu itu ketika saya SPG kelas 3 itu ada perpanjangan tahun ajaran baru itu dirubah menjadi. Iya karena ini satu keuntungan bagi saya Pak. Oh gitu ya. Apa keuntungannya? Iya. Nah, keuntungannya kalau seandainya tidak ada perpanjangan itu, usia saya masih kurang untuk jadi apa? PNS. Oh gitu, alhamdulillah. Iya. Jadi Allah sudah menggariskan itu ya. Iya. Iya. Iya, sudah menggariskan ya. Jadi ketika saya kelas 3 itu ada perpanjangan tahun pelajaran itu sehingga usia saya cukup untuk gitu. jadi PNS. Wah, alhamdulillah. Iya. Nah, ini Pak, kepada anak-anak saya juga ya dibuat semacam cerita tapi untuk menyemangati. Iya. Anak pertama itu tahun berapa? Anak pertama tahun berapa lahir? Tahun 86 Pak. 86. Waduh, Pak Suraman mau berangkat ke Amerika itu. Iya. Iya, jadi Pak Suraman mau berangkat ke Amerika itu adalah penataran MIPA terakhir di Surabaya itu bulan Desember gitu loh. Bulan Desember dirancang itu sekitar 2 minggu. Nah, waktu itu penatarnya Herbert Mason dari Amerika. Yang ditatar orang Indonesia. Guru-guru IPA se-Jawa Timur ngumpul. Gitu loh. Ditatar orang bukan guru IPA SPG. Guru IPA SPG. Ya, termasuk saya ditatar.
Nah, termasuk saya di Tatar. Cuma bedanya antara saya dengan teman-teman itu apa? Telinga saya itu sudah telinga Inggris. Aku lulusan British Council. Benar. Nah, akhirnya emang baru berjalan. Nah, itu hanya sekitar kurang dari setengah jam. Peserta penataran yang kira-kira jumlahnya hampir 30 orang itu berontak. Mau bubar karena yaitu walaupun dicarikan penterjemah bahasa Inggris ya, dicarikan penterjemah bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya yo ora ngerti. Lah kok penterjemahannya bahasa Indonesia itu umpama cerita ngalor itu penterjemahannya ngidul gitu. Ya, sebagian kan ada yang ngerti loh. Ini kok begini? Itu keliru, terjemahnya keliru. Nah, berontak lagi. Jadi sudah ada penerjemah itu berontak, orang-orang ngamuk. Namanya orang pintar. Orang-orang pintar itu kalau nggak benar itu mesti protes. Nah, ketika ribut itu penataran sementara dihentikan dulu, terus didatangkan pimpronya gitu. Pimpronya datang, ada apa? Ya Pak, ini orang Jawa, bisanya bahasa Indonesia Pak. Kok ini yang didatangkan orang bahasa Inggris. Bapak ini gimana? Terus jawabnya, kamu itu diajak maju kok maunya pelan. Ya maju Pak. Lalu orang ngerti apa-apa gimana? Ya. Terus loh pada waktu lah kok melihat saya, padahal saya sudah delik-delik menunduk-nunduk supaya tidak melihat saya. Karena apa? Loh, lah ini ada tamatan British Council di sini. Jagoannya British Council itu ada di sini. Ya sudah. Apa? Nanti tunggu. Saya minta waktu cuma 5 menit. Akhirnya minta di-pause lagi 5 menit. Pimpronya itu masuk ruangan. Saya dipanggil, ikut saya. Gitu. Saya datang. Nah ketika datang itu apa yang terjadi? Dialognya begini, lucu itu. Ini antara apa formal dengan informal. Pak Surahman, apa? Masih mau ke Amerika? Masih mau sekolah ke Amerika? Masih mau berangkat ke Amerika? Nah, terus saya gimana? Bapak itu kok bertanya pada saya? Loh, maksudnya mestinya saya yang bertanya kepada Bapak. Apakah Bapak masih mau memberangkatkan saya sekolah ke Amerika? Jawabannya gimana Pak? Jawabannya ya. Nanti pertengahan Februari Pak Surahman berangkat ke Jakarta. Akhir Februari berangkat ke Amerika. Titik. Mulai nanti. Tapi apa lagi Pak? Ini sudah deal gini. Sebelum itu dilaksanakan, saya minta satu. Penataran ini jangan sampai bubar. Gitu. Oh, kalau gitu Pak, itu tidak repot. Gitu aja kok repot Pak. Serahkan pada saya. Oh, ya. Saya sudah tahu Pak Rahman. British Council saja nggak bisa ngajar Pak Rahman itu. Katanya kepinteran orang itu. Lalu apa? Saya baru ngajar, baru ngomong 3 kalimat, 4 kalimat. Dia itu sudah bertanya dan pertanyaannya saya juga nggak bisa jawab. Nah, temannya satu kelas marah-marah juga. Kamu itu kok tanya? Saya itu nggak ngerti, dengar aja belum ngerti. Saya itu dikeroyok dari 2 arah. Jadi pertama saya gurunya itu malu karena tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Si teman-teman saya itu marah karena saya ini terlalu banyak tanya. Wong guru itu biarkan saja ngomong sampai selesai, sampai habis setengah jam baru. Terus mereka biasanya tertidur gitu loh. Karena nggak ngerti itu tidur. Kalau saya melotot terus, melotot orang tapi kan ada itu tanya. Kan lama-lama gini, saya dipanggil apa? Sudah saya give up. Give up. Artinya ya give up itu sudah angkat tangan, nggak bisa ngajarkan. Saya mau lapor kepada Pimpro. Ya aja. Itu solusinya kelasnya dibagi 2. Jadi Pak Surahman ini nghabiskan uang negara gitu loh, Le. Nah, sudah sekarang lanjutkan ganti kamu. Nah, ketika saya lulus SPG, kemudian saya diangkat jadi guru. Diangkat di mana? Saya diangkatnya di Labeng, Pak.
Labeng. Oh, nyaman loh. Ya, nyaman, Jong. Iya. Jadi dari Kamal itu hanya berjarak 8 kilo. Iya. Tiap hari saya bersepeda motor. Oh, sudah ada sepeda motor ya, Pak. Oh, iya, ya maju ya. Apalagi punya gaji. Ya. Bersamaan dengan itu, tahun 80 itu saya langsung kuliah, Pak, di IKIP. Kuliah di IKIP Bangkalan. Iya. Nah, lulus tahun berapa, Li? Tahun pertama itu sarjana muda, Pak, waktu itu. Tahun 84, ya. 84, ada sarjana muda ya? Iya. Oh. Ada, cuman waktu itu langsung dirubah, langsung dihapus program itu, langsung ke S1. Doktoral waktu itu. Iya. Iya. Belum S1, Pak, doktoral waktu itu. Nah. Ya. Jadi kamu lulus tahun berapa? Tahun 86. 86. Kalau sekarang kan S1 hanya 4 tahun, Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya itu juga ngambil di STKIP. Tahun 86 itu juga lulus. Apakah kamu bersamaan dengan saya kuliah? Mungkin Pak Suraman barengan sama Sugiono. Mungkin. Oh ya, saya dengan Pak Sugiono. Ya. Oh iya. Oke, bagus lah. Nah, ini selisih 6 bulan. Iya, satu guru satu ilmu gitu. Benar. Iya, cuma beda dikit aja ya. Beda dikit. Iya. Nah. Jadi ketika saya kuliah itu banyak ilmu yang saya terapkan. Apa saja? Saya terapkan di sekolah itu karena waktu itu SPG kan terbatas, Pak. Iya. Pengetahuan untuk guru terbatas, tapi dengan kuliah itu saya banyak memperoleh ilmu-ilmu baru yang bisa saya gunakan ketika saya mengajar itu. Misalnya apa yang diaplikasikan? Waktu itu kan waktu itu ada perubahan kurikulum, Pak, ya. Ada perubahan kurikulum. Iya. Dari kurikulum 75 ke kurikulum yang baru itu. Nah, di situ kan ada metode baru ya waktu itu. Ada metode SAS. Nah, kebetulan di IKIP saya sudah diajari juga. Iya. Struktural analisis sintetik gitu kan. Iya. Wah, dengan mudahnya saya menggunakan itu, Pak. Jadi memang berhasil waktu itu saya jadi guru. Nah, dengan pengetahuan saya yang seperti itu, ijazah saya yang S1 waktu langka, Pak, waktu tahun 86 itu. Sehingga saya itu banyak digunakan oleh kantor waktu itu Dikbud ya, Pak. Iya. Waktu itu belum ada pendidikan oleh Dikbud waktu itu. Saya sering dikirim kemana-mana, Pak. Untuk penataran itu. Wah, itulah cikal bakalnya orang sukses itu. Cikal bakalnya orang sukses. Jadi ketika mulai tahun 86 ini saya sudah sering dikirim ke 86 ya. Waduh, bagus. Berarti kalau kamu menatar kemana-mana, saya sudah berangkat sekolah ke Houston tahun 87 awal. Iya. Ya nggak apa-apa. Bapaknya setelah kuliah bersama kamu ya, saya kuliahnya kan bersama kamu. Saya itu BA tahun 74 lulus ya. Sarjana muda itu BA 74 tercepat di dalam sejarah. Saya hanya lulus 3,5 tahun. Kakak saya lulus bersama saya. Jadi beda 2 tahun, lulusnya bareng, wisudanya bareng. Gitu. Wah, ya tapi ya nggak apa-apa. Itu saya waktu di IKIP sempat ini, Mbak, sudah melakukan apa istilahnya KKN waktu itu. Oh iya. Nyusun skripsi. Sudah nyusun skripsi waktu itu. Lalu ada perubahan itu, Pak. Jadi saya KKN, kemudian skripsi yang sudah saya susun itu sudah tidak digunakan lagi, langsung ke doktoral itu S1 itu. Oh iya. Iya. Nah, kembali ke dinas saya waktu itu, saya sering dikirim penataran kemana-mana. Kemudian setelah pulang itu saya harus menalarkan itu ke guru-guru yang lain. Luar biasa. Nah, gini. Ini bagus sekali. Bagus sekali. Aduh, Pak Hanafi, murid saya, tetapi juga saya perlu berguru banyak ini kayaknya. Tapi gini, ada saya poin-poin yang penting itu, saya itu kok ingin, itu kamu bisa membuat anak-anak itu sukses semua, itu bagaimana? Terus istri sukses semua itu gimana? Istrimu itu kan jadi penyanyi. Coba sekarang saya mulai dari istrimu. Itu gimana sih? Diceritain dikit gitu. Ini kan bukan rahasia kan. Orang lain ingin mendengarkan. Saudara-saudara kita itu ingin mendengarkan. Itu loh yang namanya unik. Sesama SPG, mulai kecil itu sudah pintar menyanyi itu langganannya bukan itu. Oh ya, macam-macam, coba ceritakan gimana itu dengan istrimu yang tercinta.
Iya Pak, ketika saya ketemu dia di Kecamatan Labun juga Pak. Bahkan ketika SPG pun saya nggak pernah tahu. Oh, kepada istri saya. Jadi kamu tidak pernah pacaran waktu SPG? Iya. Oh, malah saya cemburunya gini. Kamu itu pinter ya, ngawasi orang pinter itu sudah tahu dari waktu sekolah itu kan saya gitu. Ternyata beda, ceritanya beda. Oh ya. Jadi ketemunya malah di Labang. Terus gimana? Terus di Labang. Iya, sebentar. Ini mungkin ada kaitannya dengan istri saya. Nah, ketika saya jadi guru di Labang itu, saya sudah dipilih oleh teman-teman itu untuk menjadi ketua KKG. Waduh. KKG ini kelompok kerja guru. Iya itu wah itu memang kelompok kerja guru. Disitulah kreativitas guru dipancing. Kreativitas guru. Nah di situ kami bertemu. Mungkin karena saya agak menonjol, mungkin dilihat oleh istri saya. Dilirik-lirik gitu ya, biasa cewek. Sudah ganteng, pinter. Waduh. Ya. Tahun 84 kami menikah. Gitu. Tahun berapa? 84 Pak. 84. Oke, berarti kamu sebelum lulus STKIP ya? Sebelum lulus ya? Oke. 84 kali menikah, kemudian 86 punya anak yang pertama itu. 86. Ya. Seiring dengan perjalanan waktu dalam hal urusan keluarga itu, saya sering ketika makan itu ya, terutama ketika saya pulang dari masjid itu, apa yang saya dapat dari khotib ketika khotbah itu saya sampaikan Pak. Memang keturunan kiai sudah ada. Alhamdulillah. Jadi dunianya dapat, akhiratnya insya Allah dapat. Iya. Terus gimana lagi? Ketika makan, sudah saya ceritakan, saya masukkan hal pengetahuan agama itu. Perjalanan waktu juga, seiring perjalanan waktu, gimana? Saya hanya pesan pada istri saya. Saya sangat bersyukur dibantu kamu dalam mencari nafkah. Kamu tidak usah terlalu ngoyo. Kamu bisa bekerja saja sebagai guru ini sudah sangat bersyukur bisa membantu saya. Saya titip anak-anak. Iya. Urusan yang dari uang kekurangan ya, namanya gaji guru kan sedikit. Iya. Sudah, saya titip anak-anak kamu didik pun. Urusan nanti biaya dan sebagainya biar saya angkat. Dan kebetulan saya waktu itu kan sering dikirim kemana-mana, Pak. Iya. Kalau pulang kan bawa rupiah. Dapat bonus, dapat oleh-oleh, dapat uang. Waduh, Pak. Iya. Seperti itu, Pak. Nah, suatu ketika dia nyampaikan pada saya ingin jadi kepala sekolah. Sudah saya ceramai, saya beri masukan sedikit tentang agama itu. Tidak usah, saya bilang. Kok golek kesibukan tambahan? Saya hanya titip anak-anak. Kamu didik yang benar. Urusan cari uang kayak. Seperti itu Pak. Akhirnya dengan kesadarannya sendiri sudah membatalkan rencana itu. Kemudian saya bilang seperti ini, kelak di akhirat kamu pertanyaannya tidak banyak. Karena tanggung jawabmu sebagai kepala sekolah tidak pernah ada. Itu kan. Kamu itu pinter banget mencari ngelesnya itu loh. Ngelesnya pinter. Ya terus gimana? Karena kalau sebagai guru hanya sebatas satu kelas itu saja yang pertanggungan jawab. Ini Hanafi, tolong sebentar. Ya. Itu sebetulnya jadi pinter nyanyi itu ceritanya selain itu kok bisa di podcast sekali. Coba gimana? Jadinya gimana itu? Ya Pak. Jadi setelah memang dia punya bakat menyanyi Pak. Iya dari kecil sudah tahu, saya sendiri tahu. Nah, di akhir-akhir ini Pak, setelah anak-anak ini sukses semua, sudah tidak ada kegiatan. Iya. Dia sering nyanyi sendiri. Dia pakai apa? Ini program apa yang ada di Facebook itu. Iya, direkam sendiri gitu ya. Iya.
Itu diposting lah. Gitu. Oh, gitu. Ya. Jadi memang dia punya bakat menyanyi. Kemudian setelah dia terbebas dari setelah anak-anak sudah berdiri sendiri semua, dia kan kurang kesibukan. Jadi itu yang digunakan. Iya. Pak Hanafi, coba. Kira-kira coba saya dibuat kalimat yang pendek saja itu. Sukses 3 anak itu bagaimana itu? Sukses dari 3 anak itu kok bisa kuliah, 1 di STS, kedua ke ITS, kemudian yang ketiga itu usulnya gimana dan bagaimana bisa itu tercapai sampai itu? Secara ekonomi gimana, pembayarannya gimana, lancar-lancar saja? Apa kamu tetap menakar itu cukup untuk membayar uang kuliah? Gimana itu ceritanya? Ya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, kalau urusan anak-anak saya serahkan kepada istri, Pak. Iya. Urusan mencari uang, rezeki, ya itu saya gitu. Nah, memang saya persiapkan waktu itu, Pak. Jadi ketika anak-anak ini mulai dari SD, ini sudah saya siapkan untuk memang gini, mungkin ini semacam dulu ketika saya lulus SMP ya, Pak, kepada ayah saya itu. Saya minta sekolah SMA. Sekolah apa? Sekolah SMA. SMA ya. SMA, Pak. Oh iya. Ya, ke ayah saya bilang, saya ingin sekolah SMA, Pak. Saya nanti kalau setelah lulus SMA, saya ingin ke ITS. Seperti itu. No, jadi balas dendam. Jadi bapaknya nggak bisa ke ITS, anaknya harus dikirim ke ITS. Iya. Oh boleh, bagus. Tapi ayahnya melarang. Iya, nggak apa-apa lah. Karena ayahmu sudah tahu kalau masuk SPG langsung dapat kerja. Kalau dapat kerja dapat rezeki. Kalau dapat rezeki nanti perkara cita-cita disambung. Kan gitu saja. Nyambung ke anaknya. Oke. Pak Hanafi ya, ini alhamdulillah. Ini pertemuan yang dirancang tidak podcast, ternyata sudah podcast. Ya. Oke, terima kasih atas pertemuan ini. Maafkan kalau tadi Pak Surahman sering ada sesuatu yang digali ternyata apakah personal yang mungkin kalau kamu merasa itu nanti saya perintahkan untuk di-delete ya. Ya, kalau enggak juga. Tapi kalau kamu itu enggak ada yang rahasia itu sudah bagus. Oke, berarti ini sudah siap ditayangkan. Itu. Iya. Oke. Iya. Selama pembicaraan ini tidak ada yang rahasia, Pak. Iya, alhamdulillah. Jadi saya sendiri kan cara saya begitu ya, Nabi. Saya tidak ada di dalam niatan itu, kita hanya ingin supaya yang terbaik dunia akhirat. Itu saja. Mari kita tutup pertemuan ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.